Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian yang Bapak cintai, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Bubung di pertemuan kali ini. Saat ini saya akan dibantu oleh Ibu Putri. Beliau adalah salah satu pengajar seni budaya juga, khususnya beliau mengajar seni tari. Betul Bapak, halo saya Ibu Putri, kali ini saya dan Pak Bubung akan menyampaikan materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu menggambar bentuk. Pertemuan kali ini kita akan memperdalam tentang bagaimana menggambar dengan menggunakan alat gambar pensil dengan menggunakan teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar yang banyak dipergunakan. Teknik ini sangat mudah dilakukan, dan apabila dikerjakan dengan cermat dan rapi, maka hasilnya akan sangat bagus. Betul Bu. Teknik arsir sangat mudah dan bisa dikerjakan oleh para siswa. Saya yakin kegiatan menggambar akan menjadi terasa sangat menyenangkan dan hasil karya gambarnya bisa terlihat memiliki kedalaman atau dimensi seperti efek cahaya dan bayangan pada foto hitam putih. Betul Pak, para siswa biasanya merasa kesulitan apabila diminta menggambar dengan efek bayangan dan gelap terang. Hal ini sangat dimungkinkan karena para siswa belum memahami konsep dasar tentang bagaimana mewujudkan hal tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, sebetulnya menggambar dengan teknik arsir itu sangatlah mudah. Hal pertama yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara menggunakan pensil yang benar untuk teknik arsir. Apabila kita memegang di ujung pensil, maka ruang gerak goresan pensil akan menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan goresan kalian cenderung kaku dan monoton. Peganglah pensil kira-kira di tengah-tengah batang pensil, jangan di ujung bawah. Kenapa? Kalau kita memegang pensil di ujung bawah, maka tekanan mata pensil akan terlalu kuat, sehingga goresan yang dihasilkan cenderung akan lebih hitam dari yang kita harapkan. Oleh sebab itu sangat tepat apabila kita memegang pensil di tengah-tengah batang pensil. Cara ini memungkinkan kalian membuat goresan pensil lebih leluasa. Panjang pendeknya goresan bisa kita atur. Tipis tebalnya garis, serta tingkat kehitaman goresan juga bisa kita sesuaikan. Goresan pensil dengan teknik arsir itu sangat mudah. Kalian bisa menyusun goresan garis secara mendatar dan tersusun rapi. Boleh juga disusun miring kiri atau kanan. Bahkan kalian bisa menyusun goresan secara vertikal atau horizontal. Mudah bukan? Selanjutnya adalah teknik atau cara membuat efek gelap terang dan bayangan. Pertama akan Ibu uraikan tentang bagaimana membuat efek gelap dan terang dengan mudah. Pertama kalian amati terlebih dahulu sumber atau asal datangnya cahaya dari mana. Selanjutnya perhatikan dengan seksama kemana arah cahaya dan jatuhnya pada sebuah benda. Biasanya, apabila cahaya berasal dari sebelah kiri maka bagian benda yang kena cahayanya, di bagian kiri akan terlihat lebih terang dibanding benda bagian sebelah kanan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena benda bagian sebelah kiri lebih dekat dengan sumber cahaya dibanding benda yang berada di sebelah kanan, sedangkan benda yang ada di sebelah kanan akan terlihat lebih gelap karena bagian kanan posisinya lebih jauh dari sumber cahaya. Nah, dari konsep pencahayaan ini maka bisa kita simpulkan tentang konsep gelap dan terang. Intensitas cahaya yang mengenai benda akan sangat menentukan seberapa terang atau gelapnya efek gelap dan terang yang dihasilkan. Kalian bisa memahaminya bukan? Nah, selanjutnya untuk mewujudkannya dalam bentuk goresan arsir ini, kalian tinggal mengatur ketebalan garis arsir yang dibuat. Tentu saja pada bagian gelap goresan kalian harus lebih kuat dan pekat sehingga tercapai intensitas gelap yang diharapkan. Sebaliknya pada bagian yang agak gelap atau hampir terang, maka kekuatan goresan pensil dan ketebalannya pun kita peringat. Bagaimana kalian bisa memahami konsep tentang gelap terang yang Ibu sampaikan?
Baiklah Bu Putri, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep bayangan. Bayangan adalah intensitas cahaya yang mengenai sebuah benda. Kuat dan lemahnya bayangan sangat tergantung kepada seberapa banyak dan kuat cahaya yang mengenai benda tersebut. Tepat sekali Pak Bubung, bayangan akan terlihat dengan jelas juga tergantung kepada posisi sumber cahaya. Apabila cahaya berasal dari atas benda maka bayangan tidak akan terlalu kelihatan dengan jelas. Sebaliknya apabila bayangan berasal dari kiri atau kanan benda, maka dengan mudah kita akan menemukan bayangan. Tepat sekali Bu. Nah dari situlah kita bisa mengidentifikasi jenis dari bayangan. Secara umum bayangan terbagi menjadi dua jenis. Pertama ada yang namanya bayangan badan. Disebut bayangan badan karena bayangan ini melekat kepada benda yang terkena cahaya. Kalau cahaya datang dari sebelah kiri, maka bisa kita lihat bayangan badan akan terlihat di sebelah kanan benda. Bisa Ibu jelaskan kenapa? Oh bisa Pak, kalau cahaya dari kiri maka bayangan badan akan ada di sebelah kanan benda. Hal ini disebabkan oleh posisi benda yang berada di sebelah kanan lebih jauh dari sumber cahaya, dan sebagian benda yang ada di sebelah kanan posisinya terhalang oleh benda di sebelah kiri, sehingga menghalangi terkena cahaya pada benda sebelah kanan. Hal inilah penyebab bayangan ada di sebelah kanan. Tepat sekali Bu. Nah jenis bayangan yang kedua adalah yang disebut dengan bayangan langkah. Artinya bayangan akan terbentuk bukan pada benda yang terkena cahaya, melainkan pada alas benda tersebut berada. Jadi terciptanya bayangan langkah disebabkan karena keberadaan benda yang menghalangi cahaya mengenai benda yang ada di bawah atau di sebelahnya. Berarti bisa kita contohkan pada saat kita sedang berjalan ya Pak, pada bagian alas atau permukaan tempat kita melangkah kita bisa melihat bayangan kita yang seolah-olah selalu mengikuti langkah kita. Benar sekali Bu. Bayangan langkah sangat tergantung kepada intensitas cahaya yang mengenai benda dan arah datangnya cahaya. Hal ini menjelaskan kenapa kadang kita melihat bayangan langkah kita sangat panjang atau bahkan sangat pendek. Arah cahaya juga menjelaskan kenapa posisi bayangan berubah-ubah. Kadang ada di depan, ada di sebelah kiri, sebelah kanan, atau bahkan berada di belakang kita. Saya kira pembahasan tentang teknik arsir, cahaya, gelap terang, dan bayangan sudah difahami oleh para siswa. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan pada bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang unsur dan prinsip seni rupa. Tepat sekali Bu. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam seni rupa merupakan materi yang tidak boleh terlewat, mengingat kedua hal tersebut akan terus melekat pada setiap materi seni selanjutnya. Silakan bisa Ibu mulai dari membahas tentang unsur-unsur dalam seni rupa. Baik Pak, berbicara tentang unsur seni rupa berarti kita membedah hal-hal terkecil sampai yang lebih besar. Unsur-unsur dalam seni rupa terbagi menjadi 6 unsur, yaitu pertama unsur titik, kedua unsur garis, ketiga unsur bidang, keempat unsur warna, kelima unsur tekstur, dan keenam adalah unsur bayangan dan gelap terang. Benar Bu. Untuk penjelasan lebih terincinya sebaiknya kita minta para siswa untuk menggali sendiri dalam bentuk lembar kerja. Silakan siswa secara mandiri mencari berbagai informasi tentang unsur-unsur dalam seni rupa, dan menuliskannya dalam selembar kertas kerja. Ingat selalu cantumkan nama, kelas, dan nomor absenmu. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip seni rupa akan lebih lengkap apabila Pak Bubung yang menjelaskannya. Baik Bu, prinsip-prinsip seni rupa terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada unsur kesatuan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut unity. Prinsip yang kedua adalah susunan atau komposisi. Prinsip yang ketiga adalah perbandingan atau proporsi. Kemudian prinsip keseimbangan atau balan.
Dan terakhir adalah prinsip pusat perhatian atau sering disebut center of interest. Wah, menarik sekali ya Pak. Semakin mendalam kita membahas materi seni rupa, semakin banyak hal-hal yang harus para siswa gali lebih mendalam. Betul Bu, sama seperti unsur seni rupa. Untuk prinsip seni rupa juga para siswa diminta untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip seni rupa. Lembar kerja prinsip seni rupa disatukan pada lembar kerja unsur-unsur seni rupa, sehingga menjadi satu tugas yang terintegrasi. Baiklah Pak, sepertinya pembahasan materi sudah kita sampaikan secara lengkap. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan keterampilan siswa, kira-kira tugas apa yang akan Bapak berikan? Baik Bu Putri, tugas menggambar kali ini adalah melanjutkan jenis gambar bentuk yang belum dikerjakan, yaitu menggambar fauna. Oh iya Pak, para siswa diminta untuk mengamati terlebih dahulu satu jenis fauna yang ada di sekitar rumahnya, kemudian siswa menggambarnya sesuai dengan hasil pengamatannya ya Pak. Betul Bu, tentu saja kali ini siswa diminta menggambar fauna dengan teknik arsir dan mengaplikasikan gelap terang dan bayangan yang kita jelaskan tadi. Medianya masih menggunakan pensil 2B serta alat bantu lainnya. Pastinya tugas menggambar kali ini para siswa akan lebih bersemangat ya Bu. Pastinya begitu Pak, para siswa akan bereksplorasi dan bereksperimentasi, baik pada tahapan pengamatan objek salah satu jenis fauna dan menggambarnya, kemudian siswa mengamati pencahayaan dan bayangan, kemudian menerapkannya dalam gambar yang mereka buat dengan teknik arsir. Wah, sangat-sangat menarik sekali ya Pak. Betul, Bu. Semoga pada tugas menggambar fauna kali ini para siswa lebih bersemangat. Saya tak mengharapkan lagi ada siswa yang mengatakan tak bisa menggambar. Prinsipnya menggambar itu mudah asal kita tahu prosedurnya yang benar. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sepertinya sudah cukup, tugasnya pun sudah Bapak dan Ibu sampaikan secara lengkap. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tugas ataupun materi, silahkan kalian bisa menghubungi kami lewat WA atau lewat email. Terakhir pesan dari kami, selalu jaga kesehatan dan kebersihan, tetap terapkan protokol kesehatan, istirahat yang cukup dan tetap selalu berbahagia. Kami atas nama Guru Pengajar Seni Budaya, saya Ibu Putri dan Bapak Bubung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.